Kematiannya merupakan tujuan misinya, itu pendamaian bagi dosa seluruh dunia. Seperti kita baca tadi ayatnya. Makna pendamaian itu mulai dari apa? Pengorbanan, sakrifasi, ya, pengantaraan, mediasi, pencurahan darah, peredaan murka, propisiasi, penghapusan kesalahan, ekspiasi, korban pengganti, substitusi dan penebusan, redempsi. Ini adalah istilah-istilah yang berbeda sebenarnya satu sama lainnya. Tahukah saudaraku dikasih Tuhan, yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib itu bukan dosanya, tapi dosa kita. Tidak ada dalam catatan Alkitab Yesus berdosa atau Yesus menanggung dosanya, tidak. Imam besar dalam perjanjian lama sebelum melakukan upacara pendamaian, hari raya Grafira itu 1 kali di dalam 1 tahun, hari raya pendamaian itu, imam besar harus memotong hewan kurban dulu untuk dirinya, menyucikan dirinya dulu sebelum dia masuk dalam ruang Maha Kudus. Karena imam besar berdosa. Tapi Yesus itulah imam besar yang tanpa dosa. Dan saudara mau tahu, saya kasih tahu ini. Ketika orang Israel datang kepada imam untuk membawa korban-korban karena melakukan kesalahan. Misalnya ada seorang pria, sini yang ini. Sini bro. Sini ke depan sini. Siapa namanya? Jaldi. Nah, saudara Jaldi ini kita anggap saya imam. Ini contoh saja ya. Saya imam dan dia adalah orang Israel. Dia melakukan satu kesalahan. Saudara bisa baca nanti di kitab Imamat pasal 3, 4, 5. Sampai pasal 7 atau 8 kalau saya tidak salah. Coba baca sana. Ya. Nah dia datang kepada saya karena ada satu kesalahan. Yang dia bawa, ya paling sedikit itu sepasang tekukur. Ya. Tapi yang dia bawa pastinya adalah domba. Domba muda, jantan, dan tidak bercela. Nah dia datang. Ketika dia datang kepada saya membawa domba jantan, muda dan tidak bercacat, saya tahu dia pasti telah melakukan kesalahan. Gak usah dia tahu, dia kasih tahu, saya tahu dia sudah membawa kesalahan. Kenapa? Karena dia membawa domba ke saya. Begitu dia bawa domba, oh ini orang melakukan kesalahan ini. Makanya dia ingin mempersembahkan. Dia berkata saya melakukan kesalahan-kesalahan ini dan sebagainya, katakan begitu. Nah dia datang ke saya. Apa yang saya perhatikan sebenarnya terutama bukan dia. Saya tahu dia bersalah. Yang saya perhatikan justru dombanya. Dombanya yang saya lihat. Karena saya tahu dia sudah bersalah. Maka dia membawa domba. Yang saya periksa adalah dombanya, kakinya pincang sebelah enggak. Karena domba yang dipersembahkan jantan ini harus tidak bercela. Tidak boleh kakinya panjang sebelah. Intinya tidak bercacat sama sekali. Maka harus diperiksa apa? Kurbannya. Bukan dia. Dia saya tahu udah berdosa. Maka dia bawa kurban tadi ke sini. Tapi domba ini yang perlu saya periksa. Benar-benar diperiksa, teliti. Yang di depan aman, kinya juga sama. Ya. Usianya ya setahun. Diperiksa dombanya. Kalau ini bercacat, pulang. Kalau domba ini tidak bercacat, maka dia boleh melanjutkan upacara. Yesus adalah korban kita yang tidak bercacat, tidak bercela. Maka ketika Allah melihat korban Kristus, itu bukan kita yang dilihatnya. Kristuslah yang dilihatnya sehingga kita ini dilayakkan oleh dia. Sama seperti tadi, saya tidak melihat orang ini tapi saya melihat kurban yang dibawanya. Begitu kurban ini dipersembahkan, dosa orang ini diampuni. Bisa menangkap? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Jadi ketika Yesus mati bagi dosa-dosa kita dan kita diselamatkan, Allah sebenarnya tidak melihat kita. Tapi yang dilihat Allah adalah kurban Kristus bagi kita. Itu. Makanya keselamatan itu benar-benar anugerah. Amin. Kurban Kristus yang dilihat. Saudara tahu apa yang terjadi selama 3 jam? Memang ada yang mengatakan Yesus salib itu selama 6 jam. Tapi apa yang terjadi selama 3 jam di atas kayu salib itu? Yesus bukan hanya menjadi kurban yang mencurahkan darahnya. Tapi tahukah saudara, dia sedang menanggung dosa seluruh dunia pada saat itu. Makanya dalam Korintus pasal 5, ya 18 dan 19, dia mendamaikan dunia. Semua dosa yang bisa disebutkan, kalau itu bisa disebutkan, ditanggung oleh Yesus. Di dalam tubuhnya di salib. Petrus mengatakan dia sendiri telah memikul dosa kita, tidak dikatakan dosanya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Dia sendiri, Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Memikul dosa kita. Kita itu siapa? Saya dan saudara.
Saya dan saudara yang pencuri, pembunuh, pemerkosa, penjudi, perampok, penipu. Saya dan saudara, dosa itulah yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dia sendiri telah memikul dosa kita. Siapa kita itu? Para perampok, para pencuri, para pembunuh, para pemerkosa, para penjina, para pemburit. Itu dosanya ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Bukan dosa Yesus. Di dalam tubuhnya di salib. Semua dosa pendosa di dunia ini ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan ketika Yesus menanggung dosa itu, kegelapan memenuhi tempat itu. Benar, selama 3 jam. Kenapa? Karena pada waktu itu seluruh murka Allah ditimpakan kepadanya. Ini. Yesus melakukan proses yang disebut dengan propisiasi. Murka Allah yang menyala-nyala itu belum reda. Sampai Yesus mendamaikan dunia dengan diri. Dengan Allah. Jadi semua dosa ditanggung oleh Yesus. Kegelapan di Golgota pada saat itu meliputi daerah itu. Karena Yesus menanggung dosa seluruh dunia pada waktu itu. Allah kemudian menimpakan murka ke tubuh Yesus di atas kayu salib itu. Dan sejak saat itu murka Allah diredakan. Dia telah apa? Dipuaskan. Ya. Kurban Kristus telah memuaskan murka Allah. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya hari ini tidak akan dimurkai. Itu penderitaan Yesus di kayu salib dalam kematiannya. Itu makna teologis dari kematiannya. Bukan sekedar kematian biasa. Tapi kematian karena menanggung dosa dunia dan murka Allah. Perhatikan 2 itu. Dosa dunia ditanggungnya. Dan murka Allah yang sedang dicurahkan. Kemarahan Allah dicurahkan itu. Ditimpakan kepadanya. Dan dia membayar semua itu sebagai sebuah pengorbanan untuk kita. Terjadi apa yang disebut dengan substitusi. Yesus mati di sana untuk menggantikan kita. Mengganti menanggung dosa kita. Mengganti menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Ditimpakan kepada Yesus Kristus. Itu makna dari kematian. Oh betapa besarnya kasih Allah dalam Yesus Kristus. Karena saya tidak harus menanggung dosa saya lagi. Saya yang tadinya pantas dimurkai dan dihukum kekal di neraka. Telah digantikan oleh Yesus. Sehingga saya diselamatkan hari ini oleh karena anugerahnya. Itu karena Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Kata Rasul Paulus tadi ingat. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu esensi dari Injilku. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dan bangkit karena pembenaran kita.